Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Dewi dengan NIM 2309011500004. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah materi yaitu akses informasi keuangan Bursa Efek Indonesia. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Bursa Efek Indonesia ini adalah sebuah lembaga yang menyelenggarakan perdagangan efek di Indonesia serta menyediakan berbagai informasi keuangan perusahaan yang telah go public. Nah, melalui situs resminya, Bursa Efek Indonesia ini memberikan akses terbuka bagi masyarakat untuk melihat transparansi kinerja suatu perusahaan. Nah, akses ini penting karena kenapa? Pasar modal menuntut sebuah keterbukaan informasi agar investor dapat mengambil keputusan secara rasional. Nah, teman-teman, jenis informasi yang tersedia pada Bursa Efek Indonesia dapat kita praktekkan sekarang. Jadi, teman-teman, sebelum itu teman-teman harus membuka situsnya yaitu https www.idx.co.id. Nah, di sini telah saya paparkan menu utama dari Indodax atau IDX Mobile. Nah, pada IDX Mobile di sini terdapat ada 6 situs, ada IDX Mobile, ada aku investor saham, ada GoPublic, ada IDX Islamic, dan ada IDX Carbon, serta ASEAN Exchange. Nah, pada menu Indodax di sini terdapat kisar pasar yang dapat kita lihat bahwa sekarang kompositnya itu 6.723. Nah, kemudian di sini ada ringkasan perdagangan yang di mana kita bisa melihat ekuitas mulai dari sahamnya, struktur warnanya, kemudian waran. Kemudian ada obligasi juga, yaitu kita bisa melihat IOF-nya, Corp, dan ABS. Kemudian ada di sini derivatif, yaitu futures. Kemudian di sini ada informasi saham per tanggal sekarang. Kemudian ini ada informasi sekarang, ini ada Bank BCA, dan masih banyak lagi. Nah, di sini pada data pasar terdapat ringkasan perdagangan, ada laporan statistik, data saham, data obligasi, dan lain-lain. Kemudian ada produk pelayanannya, mana ada saham, obligasi, reksadana, exchange traded fund, kemudian ada derivatif, waran struktur, indeks perpajakan, dan lain-lain. Di sini ada perusahaan tercatat di mana pusat informasi ini bisa kita akses secara go public. Kemudian ada layanan untuk perusahaan yang tercatat, ada aktivitas pencatatan, serta dan lain-lain. Nah, di sini kita bisa mengakses laporan keuangan dan tahunannya. Tapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan satu-satu dulu tentang menu-menu yang ada di Bursa Efek Indonesia ini. Di sini ada Indodax Syariah, jadi bukan cuma perusahaan yang konvensional, tetapi yang syariah juga ada. Kemudian di sini ada anggota bursa dan partisipan. Kita bisa melihat, kemudian di sini ada berita. Kita bisa melihat berita siaran pers, PPA, kemudian efek tidak dijamin, transaksi dipisahkan. Nah, di sini ada undang-undang pasar modal, pusat direksi, dan lain-lain sebagainya. Nah, investor juga bisa mengakses semuanya di sini, bisa buka rekening online, bisa EIPO, kemudian Invest Hub, dan lain-lain. Kemudian di sini ada tentang BI. Jadi kita di sini bisa melihat bagaimana sih secara sejarah dari Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Sepertinya jaringan saya tidak memadai, jadi kita beralih ke laporan keuangan. Nah, perlu teman-teman ketahui, apalagi kita sebagai mahasiswa yang ingin meneliti, kita bisa melihat di sini kita mau mengakses apa? Kita mau mengakses jenis laporan keuangan atau laporan tahunan. Kemudian obligasinya juga bisa, sahamnya. Di sini ada 2025, jadi kita bisa mengambil dari 2022, 23, 24, 25, dan 26. Nah, contoh, ketika kita mau mengakses sebuah laporan keuangan, di sini terdapat sebuah kode yang ada di bawah ini, AALI.
Jadi ketika teman-teman cari ALI, maka bakalan muncul Astra Agro Lestari. Jadi sama kodenya ini dengan yang ini. Jadi pada TW1 mereka telah memberikan informasi tentang checklist pengungkapan laporan keuangan triwulan 1. Nah, di sini saya coba download. Teman-teman bisa melihat bahwa di sini dia telah menceklis apa saja sih pada data keuangan penting ya. Jadi buat investor-investor gampang sekali buat para investor yang ingin melihat apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak. Kemudian di sini saya tadi telah mendownload finansial yang statement PT Adaro. Sini dapat kita buka bahwa di sini kita sudah bisa melihat laporan keuangannya. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang mau meneliti ini sudah gampang sekali karena kita sudah langsung mendapatkan data realnya, mulai dari asetnya, kemudian liabilitasnya, kemudian ekuitasnya, dan lain-lain. Mungkin itu saja pemaparan tentang Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, eh, manfaat akses apa sih manfaat kita mengakses yang tadi? Nah, sudah saya jelaskan bahwa ini dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi. Kemudian kita dapat menilai kesehatan dan kinerja perusahaan. Kemudian menjadikan sebagai analisis akademik dan penelitian. Kemudian yang keempat itu kita dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas suatu perusahaan. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya kesimpulan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa Bursa Efek Indonesia ini sangat penting dalam mendukung pasar yang transparan, efisien, dan terpercaya. Nah, sebagai mahasiswa akuntansi juga dapat memanfaatkan data ini untuk analisis laporan keuangan secara nyata atau secara real. Nah, itulah mungkin pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.